Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini adalah materi apa ya? Materi dasar terakhir ya, teman-teman. Jadi pondasi terakhir karena besok kita akan lanjut ke error analisis di materi berikutnya. Jadi di materi hari ini kita akan belajar tentang bab terakhir dari phishing yaitu paired words atau gandengan kata. Jadi di soal struktur TOEFL itu ada yang cara menjawabnya teman-teman cukup mencari gandengannya, teman-teman. Jadi kalau ada si A, pasti ada si B atau kebalikannya. Kalau ada si B, nanti harus ada si A, biasanya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi itu babnya namanya adalah paired words atau gandengan kata. Nah, gandengan kata itu ada tiga bagian ya. Yang pertama ada di bagian conjunction. Nah, conjunction itu ada 4 yang memiliki gandengan kata. Oke, yaitu biasanya but ada also-nya, kemudian or, nor, sama and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only-nya, teman-teman. Jadi gandengannya ya, not only, but also. Jadi biasanya yang dihilangkan not only-nya atau but also-nya. Yang pasti salah satunya nanti akan jadi petunjuk teman-teman untuk menjawab atau mencari gandengannya, gitu ya. Kemudian yang contohnya untuk not only but also, Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, tapi juga seorang aktor gitu ya. Kemudian berikutnya ada or, biasanya sebelumnya ada whether atau either, teman-teman. Contohnya, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah untuk menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada nor. Biasanya sebelumnya ada neither, teman-teman. Jadi neither nor. Nah, contoh kalimatnya, the equipment is neither accurate nor safe. Kalau diartikan peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir di bab conjunction untuk gandengan kata kita punya and. Nah, biasanya sebelumnya ada both. Jadi both and. Begitu ya. Nah, contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Nanti kalau diartikan kurang lebih Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di bab conjunction. Nah, berikutnya selain di bab conjunction ada juga di bab ungkapan perbandingan. Jadi caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris. Itu ada 3 cara, teman-teman. Nah, yang pertama caranya kita bilang sama dengan. Nah, itu umumnya kita us gitu ya. Jadi us bla 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 us. Misalnya sama mahalnya dengan, itu kita bilangnya as expensive as. Gitu ya. Misalnya sama cantiknya dengan, as beautiful as. Seperti itu. Nah, selain us ada juga the same, ada juga not so. Nanti gandengannya bisa as, teman-teman. Contohnya, Katarina is not as tall as you. Kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada would rather than atau more than. Caranya kita bilang lebih dari, teman-teman. Oke, kalau would rather than itu artinya lebih suka dibandingkan atau lebih memilih dibandingkan seperti itu. Contohnya, this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama atau lebih panjang daripada rute satunya. Gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga itu namanya superlatif, teman-teman. Caranya kita bilang yang paling. Jadi kita bisa pakai the most atau the est. Gitu ya. Nanti gandengannya adalah of, in, among, ataupun preposisi yang lain yang bisa diikuti kata benda banyak atau jamak gitu ya. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah gandengan kata di bab comparison atau perbandingan. Nah, yang terakhir teman-teman, perbandingan maksud saya gandengan kata ya, itu ada di babnya adverb sama preposisi. Nah, yang pertama ada from, itu gandengannya biasanya adalah to, teman-teman. Contoh ya, we will have to walk from this point to the next town. Kalau diartikan kita bakal harus berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada between, gandengannya adalah and, bukan with ya, tapi and, teman-teman. Oke, contohnya Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita tua itu dan bapak-bapak itu loh, gitu kalau diartikan. Kemudian contohnya lagi, berikutnya kita punya to yang O-nya 2 ya, teman-teman, artinya terlalu, itu keterangan, atau enough, ya, nanti gandengannya adalah to verb 1. Contoh, teman-teman.
You are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Misalnya seperti itu. Berikutnya kita punya so, gandengannya adalah that. Nah, so di sini artinya adalah sangat ya, teman-teman. That-nya artinya adalah sehingga, dia conjunction. Oke, jadi so-nya adverb artinya sangat, that-nya conjunction artinya sehingga. Contoh, teman-teman. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya itu sangatlah panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku membeli es teh. Gitu ya. Jadi so hot that, sangat panas sehingga. Nah, kemudian berikutnya kita punya such, gandengannya adalah that. Ini artinya sama, teman-teman. Such-nya artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, bedanya dengan yang so, kalau such ini harus ada kata benda dulu sebelum that-nya. Kalau so tadi kan cuman kata sifat aja, yaitu so hot that, gitu kan, teman-teman. Nah, tapi kalau such harus ada benda dulu nanti sebelum that-nya. Contoh, teman-teman. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku pada es teh. Maksudnya untuk membeli es teh. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti, teman-teman. Such-nya artinya beberapa, as-nya artinya seperti atau misalkan. Oke. Nah, contoh kalimatnya. We will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Nah, yang terakhir kalau teman-teman menemukan ada ungkapan urutan ya, contohnya the first, the second, the next, the last, the 10th misalnya, the 11th gitu ya, yang ke-11, yang ke-20, the 20th gitu ya. Nanti biasanya gandengannya adalah to verb 1. Seperti itu. Contoh teman-teman. I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di bumi ini yang bakal membiarkanmu sedih. Seperti itu. Nah, berarti artinya saya tidak akan membuatmu sedih. Tapi yang pasti di situ ada ungkapan the last ya. Urutan teman-teman gandengannya to let. Itu to verb 1. Seperti itu. Nah, ini jangan dihafal ya teman-teman. Karena sekali lagi hafalan menurut saya itu bukan belajar. Oke. Jadi teman-teman boleh foto dulu. Nah, sambil teman-teman foto mungkin ada yang pengen ditanyakan dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman. Sir, mau nanya. Boleh, Miss. Silahkan. Kalau either atau or itu emang wajib subjek ini nggak predikat nggak, Sir? Maksudnya Miss kalimatnya apakah harus ada subjek predikatnya gitu ya? Iya, Atau maksudnya kan conjunction kan harus ada dua subjek dua dua subjek. predikat? Iya, benar. Nah, hati-hati Miss karena fanboys itu kan ini kan semua dari keluarganya fanboys. Fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek dua predikat, Miss. Jadi kalau ditanya apakah setelahnya fanboys itu harus ada subjek predikat lagi, Sir? Atau kalau ada but also or nor and apakah selalu harus dua subjek dua predikat? Jawabannya tidak selalu, Miss. Mengikuti fanboysnya ini menghubungkan dua subjek dua predikat atau hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Seperti itu, Miss. Gimana? Dapat nggak yang saya maksud nih? Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Berarti dapat ya. Jadi materi kita hari kedua, Miss, tentang fanboys. Nah, yang membedakan conjunction fanboys atau keunikannya fanboys, teman-teman, daripada conjunction yang lain adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat ya, teman-teman. Kadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, seperti itu. Mister, cara membedakan both and, conjunction, dan between and, preposition atau adverb. Nah, itu nanti di makna, teman-teman. Oke, jadi between itu adalah preposisi ya. Between itu preposisi, teman-teman. Nah, kalau both-nya itu eh, tergantung ya. Both itu kalau both and itu both-nya adalah keterangan. Anggap dia sebagai keterangan, teman-teman. Seperti itu. Jadi tergantung kita di situ tempatnya keterangan. Maksudnya keterangan itu tempatnya, kalau between kan preposisi, teman-teman. Berarti setelahnya nanti kan pasti ada kata bendanya, yang mana nanti akan menjadi keterangan. Nah, sedangkan both di sini dia menjelaskan kata yang dijelaskan di sini. Misalnya saya itu senang dan bahagia misalnya ya teman. Saya riang dan bahagia misalnya. I'm joyful and I am both joyful and uh, happy misalnya. Ya teman-teman. Nah itu setelah
Both itu boleh diikuti tadi ya, kata sifat. Sedangkan kalau between, karena dia preposisi, maka setelahnya harus ada objek. Entah itu kata benda atau kata ganti. Bedanya di situ, Mas. Jadi nanti dilihat titik-titik itu apakah kita butuhnya keterangan atau bukan. Kalau keterangan berarti between and ini. Kalau bukan, karena both itu boleh dihilangkan sebenarnya teman-teman. Nggak pakai, kalau ada both pun both nggak perlu diartikan, nggak apa-apa. Seperti itu. Dapat ya? Kemudian Sir mau tanya, kalau kalimatnya the weather is so hot, Berarti bawa buku, bawa buku, sorry, bawa gimana? buku tabungan. Iya, bawa. Tabungan. Sepertinya bocor ya teman-teman, saya lihat dulu. Oke, di chat ada yang bertanya, Sir mau tanya, kalau kalimatnya the weather is so hot, so I take off my sweater, gitu bisa nggak ya? Nah, sebentar teman-teman, the weather is so hot, so bisa nggak ya teman-teman? Atau kita coba cari ya, kita buka kamus, karena saya juga belum pernah ini sih, belum pernah kepikiran gitu. Boleh nggak kalau sehingganya itu kita pakai so, gitu ya? Coba kita cari so yang ada that-nya. Biasanya ada contohnya nanti teman-teman. Sebentar, kita cari. Nah, yang so that ini ya. Atau kita cari di korpus teman-teman. Contoh lain ya. Yang so that. So diikuti that. Nah ini ya contohnya. The drizzle. Drizzle itu hujan rintik-rintik teman-teman. Atau gerimis. The drizzle was so fine that it amounted to fog and he had to drive slowly. Nah ini nggak ada so-nya lagi. Sebentar. Kita cari ya coba ya. Atau nanti coba saya jadikan PR dulu ya teman-teman untuk pertanyaan apakah bisa sih kalau so diikuti kata sifat kemudian diikuti so lagi supaya kita nggak kelamaan nyari gitu ya. Jadi nanti coba saya carikan dulu bisa apa enggak seperti itu. Jadi saya ada PR, besok tolong diingatkan teman-teman. Maksudnya tentang pertanyaan ini. Itu ya. Kemudian Sir kapan menggunakan either dan kapan menggunakan whether. Nah ini pertanyaan yang cukup bagus nanti. Untuk penggunaan whether kita eh, bahas di hari ke-10, Mister, ya. Jadi weather itu sebenarnya dia adalah conjunction ya, teman-teman, tapi dipendekkan. Nanti kita akan pelajari di hari ke-10 untuk pertanyaan ini, Mister. Cuman kalau yang either itu sama kayak both. Jadi itu cuman menambahkan arti saja. Itu kalau dihilangkan nggak masalah. Gitu ya. Jadi kalau untuk weather-nya saya belum bisa menjelaskan sekarang. Itu nanti kita bahas di hari ke-10 tentang bab namanya anak kalimat atau dependent clause. Seperti itu. Sorry kepencet share, nggak apa-apa, it's okay teman-teman. Get it share, alright. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi saya ada PR ya untuk so kata sifat misalnya atau kata keterangan terus diikuti so lagi itu kira-kira apakah boleh atau tidak? Sepertinya nggak ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan sekarang kita ke contoh soal teman-teman. Contoh soal penerapannya kurang lebih seperti ini, caranya sama. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau teman-teman cari predikat di situ ada verb 2 yaitu wrote ya. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat lagi, nah di sebelumnya kata wrote itu ada kata but also. Di sebelumnya but also gandengannya adalah not only. Nah, carikan not only. ABCD itu yang ada not only-nya cuma satu, teman-teman. Yaitu yang alpha. Ya, betul jawabannya teman-teman, yaitu yang alpha. Ya, sebentar. Nah, itu nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan kurang lebih di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 lagu anak-anak. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary verb, yaitu did not grow. Auxiliary-nya did, verb-nya adalah grow. Tengah-tengahnya sempili keterangan, nggak masalah. Yang pasti setelah auxiliary pertama ya, teman-teman. Nah, kemudian subjeknya adalah with. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini kan sebenarnya kita butuh conjunction ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, A itu bisa jadi conjunction, teman-teman.
Ya, Bravo juga bisa. Kalau yang Charlie itu bisa tapi ada syaratnya. Sebelumnya harus ada komanya. Nah, tapi di situ sebelum titik nggak ada komanya, Charlie nggak bisa. Then itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Tapi harus ada more sebelumnya ya. Tapi sebelumnya nggak ada more, adanya adalah us. Ya, teman-teman. Nah, nanti us ini nanti gandengannya adalah us. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Kemudian ada pertanyaan, like itu bisa jadi conjunction nggak, Zar? Nah, sama. Kalau misalkan kita ke vocab, larinya ke kamus, teman-teman. Like itu kelas katanya ada banyak ya. Dia bisa jadi kata kerja juga artinya menyukai, bisa jadi preposisi artinya seperti. Like juga bisa jadi conjunction artinya seperti. Nah, like itu dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Pokoknya kalau teman-teman nyari di kamus kok ada tanda angkanya, artinya itu dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Yang pertama kelas katanya preposisi. Yang kedua, kelas katanya adalah verb. Transitif artinya menyukai, teman-teman. Dia butuh objek, ya. Kemudian yang ketiga, nah, like itu juga bisa jadi kata benda, teman-teman. Tapi biasanya ada the-nya ya, the likes of you. Saya sama kayak orang-orang sepertimu itu kita bilangnya the likes of you, tapi kayak sedikit merendahkan ya, kayaknya teman-teman. Apa kedengarannya kayak kayak gitu kayak nggak enak gitu didengar. Nah, di bawahnya lagi itu like itu yang keempat kelas katanya adalah conjunction. Artinya juga seperti, teman-teman. Contohnya ya, no one else can score goals like he can. Tak seorang pun bisa mencetak gol seperti yang dia bisa. Seperti itu. Jadi setelah like itu ada subjek he, predikatnya adalah auxiliary can. Sebenarnya itu maksudnya can score goals, tapi nggak perlu disebutkan lagi score goals-nya. Karena sebelumnya sudah disebutkan untuk menghindari pengulangan. Nah, contohnya lagi, teman-teman. It looks like it's going to rain. It looks like it's going to rain. Nah, itu kalau teman-teman lihat subjek it, predikatnya looks, conjunction like, subjeknya it, predikatnya adalah is going. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat untuk like yang conjunction? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Aman ya? Oke, kalau aman kita kelanjut ke nomor 3, teman-teman. Sebentar. Di TOEFL ATP pernah keluar nggak, Sir? Maksudnya like yang conjunction ya? Pernah nggak ya, teman-teman? Saya lupa, tapi mungkin pernah, tapi dikit gitu. Karena saya tahu, maksudnya saya hafal, teman-teman. Jadi kemungkinan pernah, tapi jarang gitu. Karena saya juga nggak ingat juga di kalimat bagian mananya, gitu ya. Taunya Sir sebagai conjunction bagaimana, Sir? Nah, ini pasti teman-teman ada yang bisa bantu saya. Teman-teman, gimana kita bisa tahu dari contoh kalimat yang saya ini ya, kita larikan ke sini tadi. Masih ingat karakteristik conjunction itu bagaimana? Menghubungkan SP dan SP. Ya, berarti kita bisa tahunya itu conjunction, dilihat apanya? Subjeknya ada 2, predikatnya 2. Ya, jadi setelah conjunction itu pasti subjek predikat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada like, ada subjek I, predikatnya adalah was. Nah, berarti like itu conjunction seperti itu. Gitu ya, Miss. Itu materi hari kedua dulu. Sekarang udah hari ke-8, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini tidak dibahas hari ini, cuman maksudnya like itu kelas katanya tidak dibahas hari ini, tapi tadi karena ada yang bertanya, terus ada yang bertanya, gimana kita bisa tahu itu conjunction? Dari bentuknya, teman-teman. Sama kayak because itu juga conjunction, pasti setelahnya subjek predikat. Sama kayak although itu juga conjunction, pasti setelahnya subjek predikat. Gitu. Jadi makanya kata dalam bahasa Inggris itu dikelas-kelaskan, digolongkan ke kelas-kelas kata yang ada 7 itu, ada 8, sorry. Cuman yang kita pakai di structure cuma 7, teman-teman. Nah, nanti 7 itu di dalam kalimat pasti penggunaannya beda-beda dan memiliki karakteristik masing-masing. Seperti itu, teman-teman. Tapi mungkin nggak ada like terus conjunction lainnya. Sangat mungkin, karena conjunction itu di kalimat boleh lebih dari satu, teman-teman. Tapi subjek predikatnya nanti mengikuti ya. Kalau misalkan conjunctionnya ada 2, maka subjek predikatnya harus ada 3. Seperti itu. Nah, biasanya sebentar kita cari ya, teman-teman. Nah, ini contohnya, teman-teman. Kalimat ini memiliki 2 conjunction, teman-teman. I'm sorry. Sorry, bukan 2 conjunction.
Ternyata ada 3 teman-teman. No. Iya benar, apa namanya, bukan bukan 2, bukan 3 conjunction tapi maksud saya 2, maaf. Karena like yang di belakang itu ternyata dia adalah keterangan atau adverb, ya, bukan conjunction. Sebentar. Karena setelahnya nggak ada subjek predikat, teman-teman. Cara cara nentukannya apakah dia conjunction atau bukan itu dilihat setelahnya, subjek predikat atau bukan. Kalau nggak ada predikatnya ya berarti dia bukan conjunction, seperti itu. Nah, di contoh nggak ada, teman-teman, ya. Like yang conjunction tapi di dalam kalimatnya itu ada conjunction lain. Tapi boleh, jawabannya boleh. Jadi ada conjunction like, ada conjunction yang lain nggak masalah. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan, teman-teman. Aman ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita ke contoh ketiga. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada can live. Ya, subjeknya adalah walking fish, teman-teman. Ini diinversi. Nah, kenapa kok diinversi? Karena ada penanda inversi nomor 3. Ya, materi kita hari keempat. Penanda inversi yaitu not only. Nah, makanya ini diinversi. Nah, ada predikat lagi yaitu can travel, subjeknya they. Berarti di sini kita butuh conjunction. Ya kan? Nah, di pilihan ganda itu ada and, but, sama if conjunction, teman-teman. Yang alpha itu bukan conjunction ya. Itu keterangan, kalau nggak gitu pronoun, kata ganti. Nah, berarti antara Bravo, Charlie, atau Delta. Untuk melihatnya kita cari petunjuk. Tadi di depan sendiri ada not only, teman-teman. Not only itu gandengannya adalah but also. Di soal sudah ada also-nya. Nggak perlu dikasih also lagi ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa eh, melancong gitu ya, teman-teman, atau berjalan-jalan lah gitu. Jadi bisa berjalan-jalan dalam jarak yang dekat di atas daratan, seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi nih, mungkin ada yang masih bingung sebelum kita ke latihan buat teman-teman? Atau kita coba ya teman-teman, supaya teman-teman nanti merasakan dan menemukan kesulitannya di mana. Oke, silahkan dicoba dulu 30 detik di pojok kanan atas, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, ada juga jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie ya teman-teman. Nah, mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada was teman-teman, predikatnya, subjeknya adalah Rosa Parks ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction. Kalimat sudah lengkap, masalahnya berarti di phrasing ya. Nah, di situ ada the first, itu adalah ungkapan urutan. Nanti gandengannya adalah to verb 1. Nah, berarti di situ jawabannya adalah yang alpha, ya. Nah, Bravo salah karena conjunction nanti teman-teman. Kita di hari ke-10 akan belajar kalau setelah conjunction which ya, itu nggak boleh subjek dan objeknya itu lengkap, nggak boleh teman-teman. Jadi setelah conjunction which itu subjek atau objek salah satu harus kita hapus. Nah, nanti tapi itu alasannya kita akan pelajari di hari ke-10. Oke, teman-teman? Kemudian ada pertanyaan, Sir, kalau opsi ada gerund, kita pilihnya yang mana? Nah, kalau ada gerund, kalau ada ungkapan urutan, teman-teman tetap pilih yang to verb 1. Oke? Walaupun artinya nanti yang menerima gitu ya, teman-teman. Atau untuk menerima juga bisa sih. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau yang Charlie receive karena ada objeknya dia verb 2, teman-teman. Kita tidak butuh verb 2 ya, karena verb 2 itu predikat, teman-teman. Nanti ada predikat lagi seperti itu. Oke, kemudian kalau yang delta ada predikat lagi, tidak ada conjunction, nggak bisa. Nah, saya ulang lagi, kalau nanti ada pilihan to verb 1 sama gerund, teman-teman pilih yang to verb 1 kalau ada ungkapan urutan. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau diartikan,
Rosa Parks adalah wanita Afrika pertama untuk menerima medali presiden atas kebebasan atau kemerdekaan seperti itu. Ada pertanyaan, berarti conjunction which itu pengecualian ya, Zar? Betul. Karena kalau secara format kan conjunction umumnya subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, nanti itu kita perdalam di hari ke-10, Mr. atau Miss ya. Ada beberapa conjunction yang salah satunya which dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Artinya jangan dikasih subjek lagi ketika dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah, kapan dia merangkap sekaligus menjadi subjek? Nanti kita akan pelajari di hari ke-10. Oke? Oke, kita lanjut dulu, kita fokus dengan yang hari ini dulu ya, teman-teman. Kebetulan karena di contoh kalimatnya itu kita kemana-mana gitu. Selain which, apalagi, nah nanti di hari ke-10. Oke, teman-teman. Kita akan bahas. Oke, lanjut dulu ke nomor 5. Silahkan teman-teman. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Semangat, teman-teman. Oke, dan saya lihat semuanya menjawab delta ya, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya adalah delta, alasannya di situ ada both. Oke. Di situ ada predikat involved, subjeknya the process, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah, di situ ada both, ya, gandengannya adalah and. Jadi jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, proses dari fisi nuklir melibatkan pembelahan dari inti atom yang berkontribusi terhadap pembangkit tenaga nuklir gitu ya, dan senjata nuklir seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya, teman-teman. Nah, seperti biasa kita cari predikat dulu. Di situ ada pump, subjeknya the heart. Kemudian ada predikat lagi filter, subjeknya kidney. Ada conjunction us di situ ya. Gandengannya us adalah us juga. Nah, masalahnya di situ yang ada us-nya ada dua, teman-teman. Antara Charlie sama delta. Nah, bedanya yang Charlie as many, yang delta itu as much. Bedanya many sama much adalah many itu artinya banyak, pas juga artinya banyak. Many menjelaskan benda yang bisa dihitung, sedangkan much untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Betul. Nah, kita lihat aja kata benda yang dijelaskan ternyata kata blood, artinya darah, teman-teman. Nah, darah itu nggak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang sebuah darah, dua buah darah itu nggak bisa. Oke, nah maka bilangnya bukan as many, tapi bilangnya as much. Jadi jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Delta. Ya, kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, kita cari predikat dulu. Di situ ada kata R, subjeknya adalah viruses, ya.
Kemudian ada predikat juga can only replicate yang dihubungkan sama conjunction fanboys and. Jadi kita anggap satu kalau ada seperti ini teman-teman. Kecuali kalau conjunction and-nya itu menghubungkan dua SP. Kalau subjeknya berbeda berarti itu informasinya berbeda alias jangan dianggap satu. Tapi karena ini subjeknya sama-sama viruses dianggap satu aja ya dihubungkan sama and. Nah kemudian sudah lengkap berarti di situ masalahnya di phrasing. Di setelah titik-titik ada then teman-teman. Gandengannya then itu adalah more. Ya, nah masalahnya di semua pilihan A, B, C, D itu ada more-nya. Yang alpha itu ada smaller. Nah, cuman yang alpha itu yang bikin salah adalah di situ ada N, teman-teman. Fanboys yang harusnya menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya komparatif, maka setelahnya juga harusnya komparatif, bukan positif. Gitu ya. Jadi yang alpha salah karena yang dihubungkan berbeda. Nah, kalau yang bravo di situ ada more, dijelaskan sama much. Much itu sama kayak far, teman-teman. Artinya jauh gitu ya atau sangat gitu. Nggak apa-apa di situ tambahkan much. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie di situ ada as much. Nah, gini teman-teman. Gimana ya? Are as much as. Jadi as ini kalau sudah gandeng atau jadi satu, nanti kelas katanya ada dua. Kalau nggak preposisi ya conjunction. Gitu ya. Sedangkan preposisi itu setelahnya harus ada kata benda sebelum nabrak preposisi yang lain. Oke, atau kalau dia kita anggap conjunction itu juga tidak bisa subjek predikatnya cuma satu di kalimat ini. Jadi Charlie nggak bisa ya teman-teman karena nanti kita kelebihan satu conjunction. Kalau itu kita anggap conjunction. Nah kalau yang delta itu sama kayak yang alpha teman-teman. Oke, bedanya di sini ada more, di sini ada sama kayak yang Charlie tadi. Ada preposisi tapi setelahnya nggak ada kata benda sebagai objeknya. Dan N itu harus menghubungkan dua yang sama. Sedangkan sebelum dan setelahnya yang conjunction and itu berbeda teman-teman. Yang satu dia comparative degree, yang satunya itu positive degree. Jadi nggak bisa diartikan nanti. Gitu ya. Jawabannya adalah yang bravo teman-teman. Nanti kalau diartikan virus itu jauh lebih kecil maksud saya maaf. Jadi virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri dan hanya bisa membelah diri di dalam sel-sel inangnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke. Waktunya habis dan saya lihat tidak ada jawaban yang ternyata ada jawaban alfa antara alfa atau bravo. Nah, kita cek bersama ya, seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada is sama are, teman-teman, kita anggap satu aja. Subjeknya adalah moon karena di situ nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Oh, sorry teman-teman, ternyata di pilihan ABCD ada, maaf. Di pilihan ABCD itu bisa saja ini predikat. Nah, kan berarti di sini harusnya kita butuh conjunction sama subjek, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik itu ada more di kata closer, artinya dekat, gitu ya. Lebih dekat berarti. Nah, gandengannya more itu adalah than, teman-teman. Sorry, ketinggalan ya, teman. Gandengannya more itu adalah than. Oke. Nah, di situ berarti di sini kita harus masukkan than, subjeknya itu diinversi. Masih ingat materi hari keempat tentang inversi? More than itu setelahnya boleh diinversi, teman-teman. Nah, ini contoh inversinya. Oke, jadi di sini gandengannya adalah than yaitu yang bravo. Kemudian tadi ada pertanyaan di atas tadi ketinggalan sebentar, teman-teman. Nah, ada pertanyaan dari Miss Windy, maaf sir bisa diulang yang as much as itu conjunction taunya gimana gitu ya. Nah, gimana kita bisa tahu kalau as much as nanti dia jadi gini teman-teman, kalau yang ini taunya gini, memang dari bentuk Miss. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, kalau teman-teman menemukan as jadi satu gini, maksudnya as gandeng as gini, ini dianggap satu kata. Itu memang seperti itu. Jadi as bla 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 as itu nanti kalau teman-teman nemu yang sudah lengkap seperti ini dianggap satu kata. Entah dia itu preposisi atau dia conjunction. Nah, sekarang kita masukkan ke titik-titik. Bisa nggak preposisi dimasukkan di sini? Ternyata nggak bisa.
Bisa nggak conjunction itu dimasukkan di sini? Ternyata juga nggak bisa. Makanya yang Charlie salah, Miss. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, gimana kita bisa tahu as much as itu adalah conjunction? Ya karena dari pemakaian, teman-teman. Di bahasa Inggris tuh memang kalau ada as sama more than ya, itu kalau sudah jadi satu, maksudnya ada more-nya terus ketemu than, itu bisa dianggap jadi satu menjadi conjunction. Bisa juga preposition, artinya setelahnya boleh diikuti kata benda saja atau subjek predikat. Seperti itu, Miss. Jadi kalau ditanya, kita bisa taunya itu conjunction gimana? Dari bentuknya, teman-teman. Ya, jadi as itu bentuknya antara dia preposition atau conjunction. Seperti itu. Sama kayak kita tahu kalau verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu antara dua. Dia bisa saja gerund atau kata benda, ya. Dia juga bisa jadi participle atau kata sifat, adjektif. Nah, sama kayak verb 3 yang berdiri sendiri. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu sudah pasti dia adjektif. Nah, itu yang saya maksud, teman-teman. Jadi bentuk itu menentukan, kelas kata, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Nomor 9 ya. Ini tadi sudah ketemu jawabannya adalah yang then. Nah, nomor 9 silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul, jawabannya Charlie, teman-teman. Nah, saya pengen tahu nih, kata kuncinya teman-teman di soal itu kata apa sih, teman-teman? Ya, betul, langsung dijawab More to sama establish. ya, di situ ada kata more to establish. Di kata more-nya itu ya. Jadi gandengannya more itu adalah than. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi di situ ada conjunction although, subject they, predikat are, ya. Kemudian ada subjek lagi Arthur Conan Doyle and Edgar Allan Poe maksud saya ya. Predikatnya adalah did. Nah, berarti kalimat sudah lengkap kan? Conjunction subjek predikat subjek predikat. Nah, di situ more itu gandengannya adalah than. Nah, cuman pertanyaan saya nih teman-teman. Than-nya di titik-titik ini fungsinya sebagai conjunction atau preposisi? Ya, betul, teman-teman. Preposisi. Itu preposisi. Nah, taunya kita itu preposisi gimana? Atau pertanyaan saya balik nih. Kenapa kok itu bukan conjunction, tapi preposisi? Alasannya kenapa? Ya, betul. Karena setelahnya tidak ada subjek predikat gitu ya. Sedangkan aturannya conjunction itu setelahnya wajib subjek dulu baru predikat. Seperti itu, teman-teman. Oke, walaupun nanti di hari ke-10 kita akan belajar namanya reduction. Jadi conjunction subjek predikat itu bisa berevolusi lagi, teman-teman. Bisa dibentuk lagi, tapi artinya sama gitu ya. Nanti di hari ke-10, teman-teman. Nah, jawabannya Charlie nanti kalau diartikan, meskipun mereka itu bukanlah satu-satunya penulis dari fiksi detektif, Arthur Conan Doyle dan Edgar Allan Poe itu melakukan lebih banyak atau melakukan hal yang lebih banyak untuk membesarkan gitu ya, untuk mensukseskan genre tersebut atau kategori tersebut daripada penulis-penulis yang lain, seperti itu. Oke, nice teman-teman. Terakhir nomor 10 dicoba dulu, hati-hati di sini ada jebakan ya. Tapi jangan takut salah, kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Silakan Aku jawabannya bisa dikirim di tapi tuh nggak sebanyak yang ini. Oke, kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Baik, teman-teman. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat stated, artinya menyatakan ya, subjeknya Emily Dickinson.
Ada conjunction that, subjeknya she, predikatnya adalah would rather be remembered. Nah, kemudian tidak ada conjunction lagi yang menghubungkan dua SP, juga tidak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Tidak ada masalah dengan sentencing. Nah, saya lihat tadi teman-teman ada yang menjawab bravo. Nah, berarti teman-teman terjebak ya. Ini yang saya sebut sebagai jebakan, teman-teman. Jadi as di sini ini bukan petunjuk teman-teman untuk menjawab soal ini. Nah, jadi as di sini ini bukan artinya sama, teman-teman. Karena as yang di paired words itu adalah di perbandingan. Caranya kita bilang sama dengan. Misalnya, sama mahalnya dengan itu kita bilangnya as expensive as. Sama lucunya dengan as funny as. Sama pintarnya dengan as smart as. Gitu ya. Jadi as kata sifat, as atau as kata keterangan as. Nah, kalau teman-teman lihat di setelahnya as, itu bukan diikuti kata sifat atau kata keterangan, tapi dia diikuti oleh kata benda. Ini artinya sebagai, teman-teman. Dia preposisi, bukan kata sifat. Maksud saya bukan kata keterangan yang artinya sama. Gitu ya. Nah, cara menentukannya gitu. Jadi dilihat kata setelahnya. Kalau dia diikuti kata sifat yang punya arti atau kata keterangan, nah berarti itu as-nya artinya sama. Oke, tapi kalau as diikuti kata benda seperti ini, tidak ada kata sifat yang deskriptif, artinya dia adalah artinya sebagai, preposisi. Ini bukan petunjuk teman-teman. Nah, petunjuknya teman-teman adalah di kata would rather. Would rather itu penggunaannya mirip kayak more, teman-teman. Ya, gandengannya adalah than. Oke, berarti di sini kita harus carikan than. Di pilihan ganda itu than ada dua ya, antara Charlie atau Delta, teman-teman. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang Charlie setelahnya than itu diikuti verb ing. Nah, kalau yang Delta setelahnya than itu diikuti preposition plus noun. Boleh nggak sih, Sir, than diikuti preposition plus noun? Jawabannya boleh, teman-teman. Ya, karena than itu ada keunikannya lagi. Than itu bisa berfungsi atau apa ya, seolah-olah dia itu adalah fanboys. Jadi menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, untuk mengetahui apa yang harus ditaruh di setelahnya, kita lihat di sebelumnya. Di sebelumnya than itu diikuti oleh as a poet of introspection. Nah, berarti setelahnya juga diisi dengan as ya, teman-teman. Nah, jawaban yang tepat adalah delta. Nah, nanti kalau dibaca, Emily Dickinson once stated that she would rather be remembered as a poet of introspection than as prolific writer. Jadi, Emily Dickinson itu pernah berkata bahwa dia lebih suka dikenang sebagai seorang pujangga yang introspeksi diri gitu ya, daripada sebagai seorang penulis terkenal atau yang berpengaruh gitu ya, prolific itu, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang gandengan kata ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang pengen ditanyakan dulu? Tadi jangan dihafal ya, teman-teman. Gandengan kata yang banyak tadi jangan dihafal. Saran saya nanti teman-teman tulis di buku catatan teman-teman. Seperti itu. Adakah pertanyaan sambil saya absen ya, teman-teman? Oh ya, untuk hari ini, karena sore tadi saya juga lupa mengklik ketik video, maksudnya mengklik tombol record, teman-teman. Jadi tidak terekam. Jadi saya anggap masuk semua aja untuk hari ini ya. Mengetahui arti dari kalimat berarti mempunyai andil besar juga dalam struktur kalimat ya. Nah, makanya gini teman-teman, di awal saya sampaikan vocabnya teman-teman nanti akan sangat membantu sekali. Semakin banyak teman-teman vocabnya akan semakin mudah mengerjakan TOEFL. Jadi kayak jadi insting teman-teman. Gitu ya. Jadi kerjain itu kayak kayak apa? Oh, ini pasti predikat. Jadi itu kayak otomatis gitu, tanpa kita harus mikir lama-lama. Jadi jadi keuntungan gitu. Karena untuk soal terakhir saya menjawab berdasarkan arti kalimatnya. Nah, gini, nggak apa-apa. Kadang kita mengartikan dan bisa kadang gini teman-teman, diartikan itu kadang enak, tapi secara struktur salah. Jadi memang hati-hati dengan cara mengartikan juga. Walaupun misalkan vocab banyak, tapi hati-hati dengan cara mengartikan juga. Tapi sorry, karena ada beberapa kata yang berbeda kelas katanya, tapi artinya sama. Contoh ya teman-teman, in spite of itu artinya meskipun, sama kayak although. Nah, tapi beda kelas kata. Kalau in spite of itu dia adalah preposisi, kalau although dia conjunction. Padahal artinya sama-sama meskipun. Gitu ya. Jadi kadang mengartikan itu juga tidak bisa kita andalkan, teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah dengan mengetahui kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat seperti itu.
Nah, terus gimana kita bisa menguasai itu? Saran saya tetap sering-sering latihan teman-teman. Sambil latihan buka buku teman-teman, sambil latihan buka buku teman-teman itu nanti akan di luar kepala tanpa harus hafalan. Karena saya sendiri ngerasain teman-teman, gitu ya. PPT ini sama yang di Google Drive, Mister. Kayaknya beda dikit ya, teman. Karena setiap periode itu pasti saya ini PPT-nya, teman-teman. Saya revisi. Maksudnya saya tambahi kah, ada yang saya hilangkan kah yang misalnya nggak perlu atau mungkin saya hiasi-hiasi gitu. Jadi PPT itu setiap periode biasanya saya apa namanya? Saya hiasin-hiasin gitu lagi, teman-teman. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau yang C tadi kenapa, Sar? Kalau yang C itu setelahnya itu ada verb ing, tapi sebelumnya nggak ada verb ing, teman-teman. Kalau teman-teman lihat sebelumnya titik-titik itu nggak ada verb ing sama sekali. Sedangkan then itu bisa berperan atau bekerja seperti conjunction fanboy seperti itu. Harus sama gitu, Mister. Mister boleh minta tolong dijelasin ulang beda penggunaannya such that dan such as? Sangat boleh, Miss. Jadi such that sama such as itu bedanya apa sih? Bedanya adalah di penggunaan setelahnya ya. Jadi kalau kita mau pakai yang so that, such that sama such as ya. Kalau such that sama such as itu sangat beda, teman-teman. Saya kira tadi so that sama such that. Jadi kalau such that, such-nya itu artinya adalah sangat, teman-teman. Gitu ya. Jadi such-nya itu artinya sangat. Sedangkan kalau such as, such bla 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 as, such-nya itu artinya adalah beberapa. Nah, sama-sama setelahnya boleh diikuti kata benda, ya. Nah, bedanya adalah kalau such itu bendanya setelahnya haruslah jamak kalau bisa dihitung. Oke, sedangkan such yang atas itu boleh jamak, boleh tunggal. Ya, yang pasti such yang atas itu sebelumnya harus diikuti adjektif dulu biasanya sebelumnya. Atau kalau nggak gitu nanti sebelumnya such itu biasanya ada kalimat lain yang menjelaskan kata sifat dari kata benda yang dijelaskan di sini. Jadi ke makna nanti. Nah, kalau ini baru teman-teman mengartikan. Tapi kalau di TOEFL itu jarang banget. Walaupun ada ya, seperti itu. Terus beda setelahnya that-nya itu juga beda, Mister. Jadi kalau that-nya such that itu that-nya artinya sehingga dia conjunction. Jadi setelahnya harus diikuti subjek predikat. Sedangkan kalau such as-nya itu artinya seperti. Jadi setelahnya nanti diikuti kata benda juga atau kata ganti. Karena as yang artinya seperti itu preposisi. Seperti itu. Gimana misalnya apakah dapat? Tadi memang belum saya sampaikan, Miss. Yang saya sampaikan tadi adalah perbedaannya so that sama such that. Nah, pertanyaannya misalnya adalah perbedaannya such that dengan such as. Nah, ini beda ya. Jadi such that, such-nya sangat, that-nya sehingga, sedangkan such as, such-nya artinya beberapa, as-nya seperti. Kemudian, Mister jadi kelas lagi kapan ya? Maksudnya kelas pengganti nggak, Miss Dini? Kalau kelas lagi, kalau besok kemungkinan ya teman-teman, tapi kemungkinan kalau besok saya belum bisa, tapi minggu kemungkinan bisa. Nanti kita tetap info-infoan ya di grup. Nanti kalau misalkan bisa Sabtu atau Minggu tetap akan saya infokan teman-teman. Kalimat yang tepat untuk jawaban C bagaimana ya, Zat? Then berarti di sini nanti dia di gini. Emily Dickinson once stated that she would rather be misalnya di sini verb ing teman-teman ya. Be melakukan apa gitu ya. Kemudian then writing prolifically. Seperti itu bisa, Ustaz. Nah, tapi sebelumnya titik-titik nggak ada verb ing. Jadi nggak bisa. Dapat nggak, Mister maksudnya? Oke ya. Minggu sekitar jam berapa ya, Ustaz? Nah, nanti kalau misalkan kelas pengganti itu sama, teman-teman. Kelasnya jamnya sama ya, jam 3 untuk sesi sore, jam 7 untuk sesi malam. Kalau nggak ada perubahan. Jadi kalau nggak ada informasinya cuma pengganti, berarti jamnya tetap jam 3 atau jam 7 malam. Tapi kalau di hari libur itu biasanya teman-teman tidak datang nggak apa-apa. Maksudnya nggak wajib datang, jadi bisa lewat rekaman. Seperti itu. Tapi memang beda ya, kalau datang sama dari rekaman itu pasti beda teman-teman. Disarankan datang. Serta di yang such that, such-nya sangat, harus diikuti adjektif dan such itu boleh diikuti adjektif noun ya kalau such teman-teman.
Baru that yang artinya sehingga nanti setelahnya diikuti subjek predikat. That-nya itu conjunction. Makanya setelahnya diikuti subjek predikat, Mistian. Maksudnya gitu bukan, Miss, pertanyaannya? Oke, betul ya. Jadi such that, such-nya itu keterangan, teman-teman ya. Dia menjelaskan nanti kata sifatnya. Nah, terus kata sifatnya itu menjelaskan kata benda, baru diikuti that yang artinya sehingga, conjunction, diikuti subjek predikat lagi. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silahkan. Sepertinya tidak ada. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya ya, teman-teman. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.